Bersamaan dengan itu, kita semua akan melihat bahwa betapa kuatnya seorang manusia bernama Dixon, yang dimana sengaja memotong tangannya sendiri menggunakan gergaji besi. Lalu film diawali dengan memperlihatkan kakak beradik yang sedang memancing ikan yang tak ada lain yaitu Andrea dan Amy. Mereka menceritakan tentang masa lalunya yang belajar mancing bersama almarhum ayah mereka. Lalu scene dialihkan dengan memperlihatkan Dale yang meneropong bapak-bapak mekanik bernama Jim yang sedang menggali. Lalu scene kembali memperlihatkan Daryl yang sangat terpukul setelah melihat tangan kakaknya yang terputus. Ia lalu meminta kain pembungkus kepada T-Dog bertujuan akan menyimpan lengan tersebut. Daryl lalu berkesimpulan jika sebelum memotong, Dixon menutup lengannya terlebih dahulu menggunakan sabuk. Hal itu bisa ia ketahui karena darah yang bercecer tidak begitu banyak. Ditambah lagi ada barang bukti berupa gergaji di tempat tersebut. Dengan memanggil-manggil nama Dixon, mereka pun terus melanjutkan perjalanan ke lantai bawah. Lalu scene dialihkan dengan memperlihatkan Dale yang sedang menemui Jim yang lagi menggali. Kemudian Dale meminta agar Jim beristirahat terlebih dahulu, atau setidaknya ia minum air. Karena sedari tadi Dale memperhatikan bahwa Jim tak pernah istirahat dan tak tahu untuk apa ia menggali. Lalu scene kembali memperlihatkan Rick dan para kawan yang lagi mengamati gedung tersebut bertujuan untuk mencari Dixon. Lalu kita akan dibuat tercengang setelah mengetahui betapa kuat dan beringasnya si Merle Dixon. Ia bahkan mampu menghabisi beberapa zombie menggunakan satu tangan. Adegan lalu kembali ke Andrea dan Amy yang berhasil membawa beberapa ikan hasil mancingnya tadi. Kemudian Carl meminta agar Andrea dan Amy mau mengajarinya cara bermancing. Tentu saja bukan hal yang sulit bagi mereka berdua. Tak selang lama Dale pun datang menghampiri mereka dengan mengatakan ada hal aneh yang dialami oleh Jim. Ia terus menggali tanah tanpa istirahat sedikit pun, dan intinya tanpa tahu untuk apa ia menggali. Kemudian scene kembali lagi ke Daryl yang melihat kompor gas yang menyala, dan bisa disimpulkan bahwa Dixon telah membakar tangannya sendiri. Hal itu bertujuan agar darahnya bisa berhenti menyucur. Mereka lalu kembali dibuat heran setelah melihat ada kaca jendela yang sudah pecah, dan kemungkinan besar bahwa Dixonlah yang memecahkannya. Perjalanan mereka pun dilanjutkan dengan cara keluar dari gedung itu dan mencari Dixon. Lalu adegan kembali memperlihatkan Dale berserta lainnya yang sedang datang melihat tingkah aneh yang dialami Jim. Sen lalu bertanya untuk apa ia menggali, namun Jim malah berkata yang tidak masuk akal. Dengan kata lain bahwa ia tak mau memberitahukan yang sebenarnya. Sen kembali meminta Jim agar beristirahatlah terlebih dahulu, namun Jim bersikeras tak mau melakukannya. Tentu saja hal itu tak bisa Sen biarkan. Ia langsung saja meringkus Jim. Hanya dengan cara tersebutlah Jim bisa dikendalikan. Di saat akan diborgol, Jim mengatakan bahwa ia sangat sedih akan kehilangan anak dan istrinya oleh karena ulah para zombie. Dan mengapa ia bisa lolos? Ya, karena para zombie terlalu sibuk mukbang keluarganya, dan disitulah kesempatannya bisa melarikan diri. Lalu scene kembali memperlihatkan Rick dan kawanan yang sedang menyusun strategi untuk bisa keluar dari gedung itu. Glenn lalu memberi beberapa arahan kepada mereka bertiga untuk mengambil terlebih dahulu tas berisi senjata tersebut. Lalu misi pun baru saja dimulai. Glenn akhirnya berhasil mengambil tas berisikan senjata tersebut. Namun tanpa disengaja Daryl malah bertemu dengan seseorang dan terus berteriak, "Ayo dame, ayo dame." Dan dari sisi lain pun datang orang tak dikenal yang langsung saja menghajar si Daryl. Di waktu yang bersamaan si Glenn pun menyaksikan Daryl yang sedang dihajar. Glenn pun dibawa oleh dua orang itu. Sedangkan orang yang berteriak, "Ayo dame," ya kita panggil saja Marcus, yang mereka juga tangkap. Maksudnya yang juga mereka tangkap. Ya intinya seperti mengarah ke pertukaran lah. Oke, Daryl sangat dibuat jengkel plus emosi sama si Marcus. Soalnya tanpa sebab berteriak "Ayo dame," dan hal itu sangat-sangat menjengkelkan. Lalu scene berpindah yang memperlihatkan Jim yang sedang terikat di batang pohon. Kemudian Sen datang dan hendak memberi minum kepada Jim. Seperti ada hal yang aneh di sini ketika Jim meminta Sen untuk menuangkan air tersebut ke kepalanya. Lalu Jim bertanya pada Sen, "Sampai kapan aku akan diikat seperti ini?"
Shane pun menjawab, "Sampai kau tak menakuti orang lain dan membahayakan dirimu sendiri." Kemudian Dale bertanya, "Hey Jim, apakah kau tahu untuk apa kau menggali?" Lalu Jim mengatakan yang sebenarnya bahwa ia sudah tidak ingat. Hanya saja dia tadi malam bermimpi dan keesokan harinya pun ia harus memutuskan untuk menggali. Tak lama Shane mengajak Carol dan Sophia untuk membersihkan ikan. Lalu Lori mulai mendekati Jim. Jim pun mengatakan bahwa janganlah Lori jauh-jauh dari Carol, jagalah dia sebagaimana mestinya. Kemudian adegan kembali memperlihatkan Rick yang sedang menginterogasi si Marcus dengan bertanya kemanakah mereka membawa Glenn. Namun si Marcus mengatakan bahwa ia tak akan buka mulut. Di sini Daryl sangat dibuat kesal sekaligus ingin mencincang bijinya si Marcus ketika mendengar nama kakaknya yang dihina. Kemudian Rick mengatakan ke Marcus bahwa Marcus harus mau mengantarnya bertemu orang yang membawa Glenn dan membuat kesepakatan. Lalu adegan dialihkan ke Rick yang sudah sampai di kediaman para bandit tersebut. Kemudian Marcus memberitahukan jika Guillermo, bos mereka, ia adalah penguasa di sini. Lalu Rick pun memulai kesepakatan dengan menemui Guillermo. Sesampainya di sana, Marcus malah mengatakan jika kakinya akan dipotong dan mereka juga telah memotong tangan milik seseorang. Oke, bisa disimpulkan bahwa di sini si Marcus sudah salah paham. Rick mengatakan jika ia ingin mengajukan diskusi yang tenang. Namun pernyataan itu tak membuat si bos ingin melakukannya setelah mengetahui anak buahnya yang terpanah di bagian bokong oleh Daryl. Lalu Daryl menanyakan keberadaan Dixon kepada si bos. Namun si bos mengatakan bahwa mereka sudah kehabisan orang berkulit putih dan hanya mempunyai orang Asia yang tiada lain adalah Glenn. Kemudian si bos mengatakan bahwa jika Glenn ingin kembali ke mereka, mereka harus memberikan tas berisikan senjata tersebut beserta anak buahnya yaitu Marcus. Hanya itulah pertukaran yang menurutnya imbang, karena rasa sakit yang anak buahnya derita tak sebanding jika hanya melakukan pertukaran dengan Marcus. Rick kemudian mengatakan bahwa tas itu adalah miliknya, namun si bos tidak mempercayainya karena mengingat tas itu hanya tergeletak di dekat tanker. Dan kemungkinan saja Rick berbohong dan mengaku bahwa tas itu miliknya. Rick juga mengancam si bos dengan menunjukkan keberadaan T-Dog yang siap siaga di atas gedung dengan profesi sebagai sniper. Si bos pun tak mau kalah. Ia lalu memperlihatkan keberadaan Glenn yang sudah siap untuk dijadikan ayam penyet dengan cara mendorongnya dari atap gedung. Lalu negosiasi pun ditutup dengan pernyataan bos yang memberitahukan jika Rick beserta kawanan harus mempertimbangkan perihal ini. Scene lalu berpindah ke Daryl yang sedang menjelaskan bahwa untuk saat ini senjata itu sangat berharga dari apapun. Dan apakah kau yakin akan memberikannya kepada mereka? Pernyataan itu pun disambut T-Dog dengan menjawab jika Glenn bisa kembali ia dengan senantiasa memberikannya. Lalu Marcus meyakinkan mereka bahwa si bos tidak mungkin berbohong. Tentu saja hal itu membuat Daryl sangat kesal mendengarnya dan tamparan pun harus Marcus terima dengan baik. Daryl pun kembali bertanya ke Rick, apakah Glenn sangat berharga bagimu? Rick pun menjawab bahwa ia berhutang nyawa padanya. Semua akan ia lakukan untuk menyelamatkan Glenn selagi itu bisa dilakukan. Di tengah perbincangan tersebut, mereka sudah bisa memastikan bahwa mereka akan memberikan separuhnya senjata dan separuhnya akan mereka pakai masing-masing. Singkat waktu, mereka pun sudah berada di markas si bos dan pastinya hendak melakukan pertukaran. Si bos selalu keberatan jika hanya setengah dari senjata itu yang diberikan, dan dia menginginkan semua senjata diberikan padanya. Sontak hal itu tak bisa Rick terima. Rick pun melepaskan ikatan Marcus dan memaksa ingin melakukan pertukaran sekarang juga. Kemudian si bos mengancam mereka dengan memberitahukan bahwa Glenn akan dicincang dan diberikan oleh anjing pemakan daging tersadis yang ia miliki. Tentu saja pernyataan itu membuat para kawanan Rick menjadi sangat agresif. Namun situasi menjadi lengah setelah datangnya nenek-nenek yang memanggil nama Felipe. Orang di lingkungan itu pun menyuruh agar nenek itu pergi dari sana. Namun nenek kembali mengatakan bahwa ada salah satu dari mereka yang membutuhkan perawatan. Kemudian si bos menyuruh Felipe untuk menangani nenek itu. Bersamaan dengan itu si nenek malah menanyakan siapakah mereka. Lalu sang nenek meminta agar Rick jangan membawa cucunya yaitu Felipe. Rick pun menjawab bahwa ia tak akan membawa cucunya, namun saja ia mencari seseorang bernama Glenn.
Sang nenek pun mengatakan bahwa ia tahu di mana Glenn berada. Bersamaan dengan itu, Rick beserta kawanan diajak oleh si nenek untuk menemui Glenn yang sedang bersama kaumnya. Dan di sini bisa kita lihat bahwa banyak sekali para nenek dan kakek yang masih melanjutkan sisa hidupnya. Dan tanpa kata lain, tempat ini adalah semacam komunitas pernenean dan perkakean, yang tepatnya ialah panti jompo. Kemudian mereka pun menemukan Glenn dan mereka sangat dibuat bingung setelah mengetahui jika Glenn masih dalam keadaan baik-baik saja dan tidak dicincang dan diberikan ke anjing sadis sebagaimana yang diucapkan oleh si bos. Ya, tentu saja itu hanyalah ancaman dari si bos. Lalu si bos mengatakan jika ia hanya bermaksud untuk melindungi tempat ini dari para penjahat yang selalu saja membuat onar. Dan anak buah dari si bos itu tiada lain ialah para cucu dan anak dari nenek kakek yang berada di sini. Mereka yang lain memutuskan untuk tinggal dan lainnya memutuskan untuk di luaran. Dan mengapa mereka menyebutnya bos? Ya, karena si bos telah banyak berjasa kepada mereka. Hal itulah yang membuat orang-orang di sini menjadikannya sebagai panutan, tanpa ia pun tahu alasan sebenarnya. Setelah mengetahui niatan si bos yang begitu baik, Rick pun memberikan setengah senjata yang ia miliki. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Namun Rick dan kawan sangat dibuat terkejut setelah melihat bahwa mobil van-nya sudah tiada di tempat. Rick berkesimpulan jika Merle Dixon lah yang telah membawa mobil mereka. Kemudian Sin lalu memperlihatkan Andrea yang sedang mencari kertas berwarna dan tisu yang tentu sudah ditemani oleh Dale. Andrea kemudian mengatakan jika besok adalah ulang tahun Amy dan ia harus menyiapkan beberapa momen berharganya hanya untuk adik tercinta. Dan di lain sisi kita diperlihatkan dengan Sen yang sedang menemui Jim yang masih diikat di pohon. Lalu Sin pun beralih ke Carol yang lagi bertanya pada suaminya dengan mengatakan mengapa tak keluar dan berkumpul bersama para kawanan. Namun Ed lagi dan lagi malah mengusir mereka. Dan bisa kita lihat bahwa wajah Ed sudah tak layak lagi untuk dipublikasikan. Singkat cerita, malam pun tiba. Dengan berkumpulnya para kawanan di perkemahan, bisa dipastikan bahwa malam ini adalah malam yang sangat spesial bagi mereka. Di tengah suasana yang begitu aman dan damai, tentu saja tak lepas dari candaan dan juga obrolan kecil. Di tengah keadaan yang begitu damai, tak selang lama Amy hendak pergi untuk buang air kecil. Dan di lain sisi kita diperlihatkan oleh Ed yang menyuruh pergi seseorang di dekat tenda itu. Dan tiba-tiba di waktu yang sama pun sangat sial dialami Amy. Ia harus tewas di malam itu dengan zomba yang sudah memukbangnya. Tak selang lama Rick dan kawan pun sudah sampai di perkemahan. Dengan bermodalkan beberapa senjata yang mumpuni, mereka pun dengan senantiasa membantai para zomba yang ada di sana. Setelah lingkungan sudah aman dari para zombie, Andrea sangat dibuat terpukul karena harus merelakan adik semata wayangnya yang kini telah tak berdaya karena ulah para zombie. Kemudian Jim mengatakan bahwa ia sekarang ingat dengan mimpinya. Itu sebabnya ia menggali lubang-lubang itu. Dan film pun bersambung.